anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat luar biasa. Nah, jumpa kembali pada saat ini dengan Bapak Donald Jarnes Sitorus dari SD Swasta Mutiara Balige pada program Beta Mersiajar. Nah, pada kesempatan ini anak didik Bapak akan membawakan pembelajaran matematika, tentu pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan bukan anak didik sekalian? Sangat menyenangkan dong. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya pembelajaran ini nantinya dapat kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kamu dan untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi kelipatan dan faktor. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, anak didik mampu mendeskripsikan konsep kelipatan dan konsep faktor. Nah, yang kedua, setelah mempelajari materi ini, anak didik kamu semua mampu menentukan kelipatan dan faktor bilangan. Dan yang ketiga adalah setelah mempelajari materi ini, anak didik mampu mengenal bilangan prima. Dan yang keempat, setelah mempelajari materi ini, anak didik semuanya mampu menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, kita masuk kepada kelipatan dan faktor. Apa sih kelipatan dan faktor itu, Pak Guru? Nah, kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan terhadap bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kelipatan itu anak didik sekalian hasil kali suatu bilangan terhadap bilangan asli. Misalnya bagaimana? Misalnya kelipatan 2. Nah, hasil kali bilangan asli terhadap 2 itu 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Dan seterusnya. Berarti kelipatannya dari 2 adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Itulah dia mengenai kelipatan. Nah, bagaimana dengan faktor? Faktor adalah apa? Ada yang tahu nggak anak-anak sekalian? Nah, faktor adalah bilangan-bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Itulah faktor. Bagaimana contohnya itu, Pak Guru? Contohnya adalah kita mau menentukan faktor dari 10. Bilangan-bilangan berapa saja yang habis membagi 10? Itulah faktor daripada 10. Nah, sekarang kita tentukan dulu perkalian dua bilangan yang menghasilkan 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Dan 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Nah, dari sini kita peroleh faktor dari 10 atau bilangan-bilangan yang habis membagi 10, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi banyak faktor daripada 10 itu ada 4, yaitu tadi 1, 2, 5, dan 10. Bagaimana? Sudah paham tentang kelipatan dan faktor? Nah, Bapak Guru tambahi saja ya. Untuk kelipatan, kita mau menentukan dulu kelipatan dari 6 anak didik Bapak. Pasti sudah ada yang tahu kan dari penjabaran tadi? Nah, untuk kelipatan daripada 6, kita kalikan saja 6 dengan bilangan asli. Kita mulai dari 1 dikali 6 hasilnya 6, 2 dikali 6 hasilnya 12, 3 dikali 6 hasilnya 18, 4 dikali 6 hasilnya 24, 5 dikali 6 hasilnya 30.
dan seterusnya. Nah, dari sini dapat kita melihat kelipatan daripada 6 itu bilangan-bilangan berapa saja, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Untuk kelipatan, perlu Bapak tegaskan anak-anak sekalian, tidak ada batasannya. Tak terhingga untuk kelipatan suatu bilangan. Tetapi mari kita kepada faktor, ini terbatas anak-anak sekalian. Bapak tambahi lagi bagaimana kita untuk menentukan faktor daripada 20 misalnya. Untuk faktor daripada 20, mari kita lihat perkalian dua bilangan yang menghasilkan 20. 1 dikali 20 hasilnya adalah 20, 2 dikali 10 hasilnya adalah 20, 4 dikali 5 hasilnya adalah 20, 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, 10 dikali 2 hasilnya adalah 20, 20 dikali 1 hasilnya adalah 20. Maka faktor daripada 20 kita peroleh 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, anak ini sudah memahami belum? Namun untuk lebih memahami, mari kita buatkan lagi contoh untuk kelipatan dan faktornya. Kita akan melihat untuk kelipatan dari 5 anak didik Bapak. Kelipatan daripada 5 kita peroleh dengan cara kita mengalihkan bilangan 5 dengan bilangan asli. 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, 4 dikali 5 sama dengan 20, 5 dikali 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Ingat, untuk kelipatan tidak terhingga, tidak terbatas. Dari sini kita peroleh kelipatan daripada 5 anak didik Bapak, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kita ulangi sekali lagi anak didik Bapak, untuk kelipatan daripada 5 tadi itu adalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Masih banyak lagi juga anak didik Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk pada kelipatan dari 8. Untuk kelipatan 8, kita menentukannya sama seperti cara yang tadi untuk menentukan kelipatan daripada 5. Kita kalikan saja 8 dengan bilangan asli. 1 dikali 8 sama dengan 8, 2 dikali 8 sama dengan 16, 3 dikali 8 sama dengan 24, 4 dikali 8 sama dengan 32, 5 dikali 8 sama dengan 40, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Dari sini kita peroleh kelipatan daripada 8 itu adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Sekali lagi, kelipatan daripada 8 itu adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat lagi, kita kaji lagi lebih dalam mengenai faktornya. Kita akan melihat faktor dari berapa, kita coba dulu anak-anak sekalian. Kita lihat dulu untuk faktor daripada 30. Nah, faktor daripada 30 ini bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu anak-anak sekalian perkalian dua bilangan yang menghasilkan 30. Kita mulai dari 1 dikali 30 sama dengan 30, 2 dikali 15 sama dengan 30, 3 dikali 10 sama dengan 30, 5 dikali 6 sama dengan 30, 6 dikali 5 sama dengan 30, 10 dikali 3 sama dengan 30, 15 dikali 2 sama dengan 30, dan 30 dikali 1 sama dengan 30. Nah, dari sini kita peroleh untuk faktor daripada 30 bilangan-bilangan berapa saja? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kita ulangi sekali lagi. Untuk faktor daripada 30 adalah 1, 2, 3,
6, 10, 15, dan 30. Bagaimana? Bisa anak didik Bapak? Pasti bisa. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita menentukan dulu faktor daripada 40 anak didik Bapak. Faktor daripada 40 kita peroleh dari, mari kita cari untuk perkalian dua bilangan menghasilkan 40. Kita mulai daripada 1 dikali 40 sama dengan 40, 2 dikali 20 sama dengan 40, 4 dikali 10 sama dengan 40, 5 dikali 8 sama dengan 40, 8 dikali 5 sama dengan 40, 10 dikali 4 sama dengan 40, 20 dikali 2 sama dengan 40, dan 40 dikali 1 sama dengan 40. Dari sini dapat kita peroleh faktor daripada 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Bapak ulangi sekali lagi. Faktor daripada 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Wah, sudah begitu banyak contohnya Bapak buat kawan-kawan sekalian mengenai kelipatan dan mengenai faktor. Pasti anak didik sudah bisa memahami bagaimana itu konsep kelipatan dan konsep faktor, dan bagaimana menentukan kelipatan suatu bilangan dan bagaimana menentukan faktor suatu bilangan. Sekali lagi Bapak tegaskan, untuk kelipatan anak didik Bapak tidak ada batasannya. Namun untuk faktor dia terbatas, dan faktor terbesar suatu bilangan itu adalah bilangan itu sendiri. Sekali lagi, faktor terbesar suatu bilangan itu adalah bilangan itu sendiri. Tadi faktor 40, faktor terbesarnya adalah 40. Faktor terbesar daripada 10 juga adalah 10, dan lain sebagainya. Mantap kan anak didik Bapak? Senang belajar matematika? Pasti senang dan sangat menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan prima. Mengapa kita harus mempelajari bilangan prima? Kita mempelajari bilangan prima ini untuk nanti dapat memudahkan kita dalam menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di antara anak didik Bapak, sudahkah ada pernah mendengarkan bilangan prima? Dan sudahkah anak didik dapat mengerti apa itu pengertian bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh dua buah bilangan. Atau dapat juga diartikan, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua buah faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sekali lagi, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kita akan koreksi mulai dari bilangan 1 anak didik Bapak. 1, coba perhatikan, bilangan apa saja yang habis membagi 1 tentu hanya habis dibagi oleh 1. Perhatikan faktornya hanya 1, yaitu bilangan 1. Nah, sekarang anak didik sekalian, kita koreksi untuk bilangan 2. 2 habis dibagi oleh 1, yaitu 2 dibagi 1 dapatnya 2. Dan 2 ini habis juga dibagi oleh 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1. Berarti faktor daripada 2 ada 2, yaitu 1 dan 2. Kita lihat untuk bilangan 3. Nah, bilangan 3 ini habis dibagi oleh 1. 3 dibagi 1 dapatnya 3 anak didik Bapak. Dan 3 juga habis dibagi oleh 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti faktor daripada 3 ada 2, yaitu 1 dan 3. Mari kita lihat bilangan 4. 4 itu habis dibagi oleh 1. 4 dibagi 1 dapatnya adalah 4. Dan 4 juga habis dibagi oleh 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, 4 juga habis dibagi oleh 4. 4 dibagi 4 dapatnya 1. Nah, dari sini faktor daripada 4 ada 3, yaitu 1, 2, dan 4. Kita lihat untuk 5. Bilangan 5 itu habis dibagi oleh 1 anak didik Bapak. 5 dibagi dengan 1 dapatnya 5 anak didik Bapak. Dan 5 dibagi 5 dapatnya adalah 1. Dari sini faktor daripada 5
ada dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 5. Nah, dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kita koreksi faktornya, kita dapat menentukan yang mana dari sini bilangan prima. Yang mana saja tadi yang faktornya ada 2, yaitu 2, faktornya kan 1 dan 2. Kemudian bilangan 3, faktornya ada 2, yaitu 1 dan 3. Kemudian bilangan 5, yaitu faktornya ada 2, 1 dan 5. Dan masih banyak lagi, mari kamu koreksi juga di rumah, yang mana saja yang merupakan bilangan prima. Nah, cukup mudah kan anak didik Bapak untuk bilangan prima, dan mari kita sertakan juga tadi contoh daripada bilangan prima itu yang mana saja. Masih banyak lagi bilangan prima. Itu menjadi tugas kamu di rumah tentunya. Coba anak didik ambil coretan-coretan kamu, ambil buku sele-sele kamu bekerja di sana, yang mana saja lagi ya bilangan prima seperti yang dibilang Pak Guru Sitorus ya. Gitu anak didik Bapak. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan prima. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan prima itu yang tadi sudah jelas anak didik Bapak, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba latihannya. Kita mau mencari faktorisasi prima dari 24 dan 30. Kita mulai mencari faktorisasi prima dari 24 dengan cara pohon faktor. Kita akan bagi 24 dengan bilangan prima anak didik Bapak. Bilangan prima yang kita gunakan pertama sekali yaitu 2. 24 kita bagi dengan 2, hasilnya 12. Kemudian 12 kita akan bagi lagi dengan bilangan prima 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 kita akan bagi dengan bilangan prima 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, berakhir di 3 itu adalah bilangan prima kan anak didik Bapak. Jadi pohon faktornya sampai di sana. Sampai di penghujung tadi angka 3. Jadi yang mana faktorisasi primanya? Tadi kan faktorisasi prima dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan prima yang ada di sana tadi kita akan kalikan. Kita peroleh faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan 3. Karena 2 di sana ada 3 anak didik sekalian, boleh dibuatkan dalam bentuk berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Itulah faktorisasi prima daripada 24. Ingat anak didik Bapak, faktorisasi prima itu dalam mengerjakannya di dalam pohon faktor, kita harus bagi dia dengan bilangan prima yang pertama sekali. Apabila dia habis dibagi dengan 2, kita lakukan pembagian. Namun jika tidak habis dibagi dengan 2, kita ambil bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menentukan faktorisasi prima daripada 30. 30 pertama sekali kita akan bagi dia dengan bilangan prima pertama, yaitu 2. 30 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Nah, 15 akan kita bagi lagi dia dengan bilangan prima. Apakah bisa habis dibagi dengan 2? Tidak bisa anak didik Bapak. Maka kita lanjut kepada bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 15 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5 anak didik Bapak. Nah, 5 itu kan bilangan prima. Jadi pohon faktor daripada 30 berakhir di 5. Jadi faktorisasi primanya yang mana? Kita kalikan bilangan prima yang ada di sana. Ada bilangan prima 2, ada bilangan prima 3, dan ada bilangan prima 5. Jadi faktorisasi prima daripada 30 adalah 2 dikali dengan 3 dikalikan dengan 5. Nah, cukup mudah kan anak didik Bapak dalam menentukan faktorisasi prima suatu bilangan. Yang mana tadi faktorisasi prima itu adalah dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cukup mengalihkan bilangan-bilangan prima yang ada di sana. Nah, tadi kita sudah sangat jelas mempelajari faktorisasi prima.
Sekarang kita masuk pada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apakah itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih yang hendak kita cari. Kita lihat permasalahan yang pertama ini, kita akan mencari KPK dari 3 dan 5. Untuk menentukan KPK daripada 3 dan 5, kita cari terlebih dahulu kelipatan 3 dan kelipatan 5. Untuk kelipatan 3, dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kita lihat untuk kelipatan 5. Dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, dan 30, juga seterusnya. Nah, dari sini kita lihat anak didik sekalian. Adakah di antara kelipatan mereka yang bersekutu? Artinya, adakah di antara kelipatan mereka yang sama? Tentu ada. Mereka bertemu di 15 dan 30, juga seterusnya. Namun yang mana menjadi KPK? Ingat KPK tadi anak didik sekalian, yaitu kelipatan yang sama dan terkecil yang kita cari dari dua bilangan atau lebih. Nah, sekarang kita cari yaitu KPK dari 3 dan 5. Mereka bersekutu di 15, 30, dan seterusnya. Di antara 15 dan 30, mana yang terkecil? Yaitu 15. Jadi anak didik sekalian, untuk KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, sekarang kita akan mencari KPK dari 24 dan 30, namun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara faktorisasi prima. Tadi jelas di awal pada faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, bagaimana kita menentukan KPK di sini anak didik sekalian? Kita lihat faktorisasi prima mereka. Kita lihat faktor prima yang ada pada 24 dan juga yang ada pada 30. Kita lihat di sana yang sama anak didik sekalian, faktor primanya kita ambil pangkat yang lebih tinggi. Namun ingat, apabila tidak sama-sama mereka miliki, juga kita pakai. Nah, di sana ada yang sama anak didik sekalian, yaitu pada faktorisasi prima dari 24 ada 2 pangkat 3, dan pada faktorisasi prima dari 30 ada 2. Nah, kita pakai yang lebih tinggi, 2 pangkat 3. Dan juga ada yang sama, yaitu 3. Pada faktorisasi prima 24 ada angka 3, dan pada faktorisasi prima 30 ada angka 3, namun sama-sama berpangkat 1. Jadi kita gunakan cukup 3. Nah, kemudian ada 5 di sana pada faktorisasi prima 30, sehingga itu kita gunakan juga. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah kita kalikan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. 2 pangkat 3 itu adalah 8, kita kalikan dengan 3, kita kalikan dia dengan 5. 8 dikali 3 sama dengan 24, kita kalikan dia dengan 5, hasilnya adalah 120. Jadi KPK dari 24 dan 30 hasilnya adalah 120. Nah, sekarang kita masuk pada FPB atau faktor persekutuan terbesar. Apakah itu faktor persekutuan terbesar? Nah, faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih yang hendak kita cari. Nah, sekarang kita lihat permasalahan yang pertama. Kita akan mencari FPB dari 12 dan 18. Kita lihat anak didik sekalian untuk faktor daripada 12. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor daripada 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari faktor masing-masing kita dapat menemukan FPB-nya. FPB-nya yang mana adik sekalian? FPB-nya adalah faktor yang bersekutu
namun yang lebih besar. Mereka kan bertemu di 1 bertemu, di 2 juga bertemu, dia juga bertemu di 3, anak didik sekalian, juga bertemu di bilangan 6. Namun yang mana menjadi EPB-nya? Yang menjadi EPB adalah yang terbesar, yaitu 6. Jadi anak didik sekalian, EPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, sekarang kita akan mencari EPB atau faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 30 dengan cara faktorisasi prima. Tadi di awal sudah sangat jelas bahwa faktorisasi prima daripada 24 adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3, sedangkan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, bagaimana menemukan EPB dari 24 dan 30? Perhatikan di sana faktor mereka yang sama-sama mereka miliki. Nah, faktor yang sama adalah faktor 2 dan 3. Namun kita lihat faktornya harus faktor yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sana ada 2 pangkat 3 dan ada 2. Kita ambil 2 anak sekalian. Dan ada juga 3. Ada pada 24 dan ada pada 30. Kita ambil 3. Namun 5 tidak kita gunakan anak sekalian, karena hanya dimiliki oleh faktorisasi prima dari 30. Jadi EPB dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Sekali lagi, EPB dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, anak didik sekalian, sudah banyak sekali apa yang kita pelajari. Coba, mari kita ingat kembali dulu apa yang sudah kita pelajari dari yang pertama. Yang kita pelajari adalah tentang kelipatan, tentang faktor, tentang bilangan prima, tentang faktorisasi prima, tentang KPK, dan tentang FPB. Nah, mudah-mudahan anak didik Bapak, semua yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tidak lupa, Bapak juga mengingatkan kepada anak didik supaya mengingat 3M sebagai protokol kesehatan kita. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat anak didik Bapak. Dadah.